Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 bab 5 yaitu Dakwah Islam dengan Kearifan dan Kedamaian di Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 12 OTKP 1 dengan anggota Arum Izawati, Indah Cahyani Dias Pramudita, Putri Apriliani, dan Safangatun Novia. Sebelum masuk dalam materi pembelajaran, silakan like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai materi pembelajaran bertema dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara, berikut merupakan ayat suci Al-Quran yang berkaitan langsung dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul Azim. Artinya, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Masuki materi yang pertama yang berjudul Masuknya Islam ke Indonesia. Menurut hasil seminar Masuknya Islam di Nusantara pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1963 di Medan yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Nusantara, disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pertama kali pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad 8 Masehi. Islam masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Pada jalur utara, rute yang ditempuh adalah rute dari Arab atau Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, hingga Nusantara. Sedangkan pada jalur selatan, rute yang ditempuh adalah rute dari Arab atau Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, hingga Nusantara. Daerah pertama di Nusantara yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Materi yang kedua adalah hal yang menyebabkan penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah, khususnya para ulamanya, untuk berdakwah menyiarkan Islam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dua, kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, para tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Ketiga, persyaratan untuk memasuki Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 4. Ajaran persamaan hak dalam agama Islam, yaitu dengan tidak adanya kasta dan diskriminasi. Yang terakhir, raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Nusantara ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah, khususnya terhadap rakyat mereka.
adalah strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi pertama adalah melalui cara perdagangan. Di sini, para ulama dan mubalik yang datang atas undangan para pedagang inilah yang diduga memiliki pengaruh dan motivasi dalam upaya penyebaran Islam di Nusantara. Kedua, melalui pernikahan. Pernikahan secara muslim antara para saudagar muslim dengan pengusaha lokal Nusantara ini memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. Tiga, melalui pendidikan. Mereka berdakwah melalui pendidikan. Ini dilakukan di pesantren, masjid, dayah, surau, dan langgar atau musola. Di tempat ini mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santri. 4. Melalui kesenian. Sebelum para dai Islam hadir di daerah, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. Salah satunya adalah wayang kulit, yang digunakan sebagai media atau strategi mengembangkan dakwah Islam. 5. Melalui pengobatan. Teknologi kedokteran atau kesehatan pada saat itu belum membudaya atau bahkan belum dikenal oleh masyarakat. Pengobatan pada saat itu lebih banyak menggunakan herbal atau bahkan cara-cara tradisional atau dengan doa para pemuka agama. Pengobatan dijadikan strategi atau cara ulama dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Nusantara. Perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Sumatera. Daerah pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Hal ini mudah diterima akal karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Para pedagang dari India, yakni bangsa Arab, Persia, dan Gujarat, yang juga para mubalik Islam, banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga muslim. Yang kedua yaitu Jawa. Kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Pulau Jawa tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dapatlah dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Untuk masa-masa selanjutnya, pengembangan Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo tersebut adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Yang ketiga yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Menurut berita Tom Pierce, pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu, yang paling besar dan terkenal adalah kerajaan Kuatalo, Bone, Woja, dan Sopang. 4. Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau yang paling luas di antara pulau-pulau lain di Nusantara. Hal ini berpengaruh terhadap penyebaran Islam di pulau yang awalnya berjuluk Borneo. Menurut versi sejarah Kesultanan Sengau di Kalimantan Barat, Islam sudah dianut raja pertamanya, Sultan Abdurrahman pada abad ke-13. Penunjuk penyebaran Islam di Kalimantan ini lebih dahulu dibandingkan catatan sejarah masuknya Islam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Maluku Utara dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya: pertama, Raja Ternate yang kemudian bergelar Sultan Mahrum. Setelah wafat, beliau digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya dalam mensyiarkan Islam di Kepulauan Maluku dan Irian, bahkan sampai ke Filipina. Yang kedua, Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. Yang ketiga, Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Yang keempat, Raja Batan yang masuk Islam pada tahun 1520
dan bergelar Sultan Zainal Abidin. Peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Peran lembaga Islam di Nusantara tidak dapat dipungkiri keberadaannya, beserta dengan tokoh ulama Islam di Nusantara pada masa penjajahan, masa perang, kemerdekaan, dan masa pembangunan. 1. Masa penjajahan. Peranan umat Islam pada masa penjajahan dengan dianutnya agama Islam oleh mayoritas masyarakat Nusantara. Ajaran Islam telah banyak mendatangkan perubahan. Perubahan-perubahan itu antara lain adalah: 1. Masyarakat Nusantara dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja serta dibimbing agar menghambakan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. 2. Rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan Islam. 3. Semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang didengungkan Islam dengan semboyan hubul waton minal iman, atau cinta tanah air sebagian dari iman, mampu mengubah cara berpikir masyarakat Nusantara. 4. Semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi Islam adalah agama yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan telah mampu mendorong masyarakat Nusantara untuk melakukan usaha-usaha mewujudkan kemerdekaan bangsanya dengan berbagai cara. Kontribusi lembaga Islam dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa. 1. Perlawanan terhadap penjajah Portugis. Bangsa Portugis datang dari Eropa Barat ke dunia Timur, termasuk Nusantara dengan semboyan gold atau tambang emas, glory atau kemuliaan, dan gospel atau penyebaran agama Nasrani. Untuk mewujudkan semboyan tersebut, bangsa Portugis melakukan berbagai usaha dengan menghalalkan segala cara. Antara lain, pada tahun 1511 mereka merebut Bandar Malaka yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Sultan Mahmud Syah. 2. Perlawanan terhadap penjajah Belanda. Setelah penjajah Portugis angkat kaki dari bumi Nusantara, bangsa ini kembali dijajah oleh Belanda yang untuk pertama kali berlabuh di Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tujuan kedatangan Belanda ke Nusantara sama dengan tujuan penjajah Portugis, yakni untuk memaksakan praktik monopoli perdagangan dan menanamkan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk mencapai tujuan kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Untuk mencapai tujuan tersebut, penjajah Belanda menempuh berbagai usaha dan menghalalkan segala cara, seperti menerapkan politik divide et impera, muslihat damai, mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dari bumi Nusantara untuk membangun bangsanya, dan membiarkan rakyat Nusantara berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan. 2. Masa perang kemerdekaan. Peranan ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. Peranan ulama Islam Nusantara pada masa perang kemerdekaan ada 2 macam, yaitu: 1. Ulama membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. 2. Para ulama turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. B. Peran organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. Sebelum abad ke-19, perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang dipimpin oleh raja-raja Islam dan para ulama masih bersifat lokal sehingga perlawanan itu dapat dipatahkan oleh kaum penjajah. Baru pada awal abad ke-19, gerakan perlawanan terhadap kaum penjajah lebih terorganisasi. Organisasi-organisasi tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. 2. Muhammadiyah. 3. Nahdlatul Ulama atau NU. 4. Pondok pesantren. 3. Masa pembangunan. Peran umat Islam pada masa pembangunan. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk tampil di barisan depan dalam perjuangan, baik perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi. Umat Islam memiliki andil besar dalam pembangunan di berbagai bidang demi tercapainya tujuan nasional yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun dalam beberapa peristiwa terjadi ketegangan antara Islam dengan pemerintah, akan tetapi umat Islam tetap mendambakan kemajuan dalam pembangunan negeri ini. B. Peran organisasi Islam dalam masa pembangunan. 1. Peran Muhammadiyah dalam pembangunan antara lain: 1. Melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu, pengetahuan tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Nahdlatul Ulama. 1. Mendirikan madrasah dan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. 2. Mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pesantren-pesantren. 3. Mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang kesehatan berupa klinik dan rumah sakit NU. 4. Mengelola dan mengembangkan ekonomi keumatan melalui koperasi dan ekonomi kerjasama. 4. Majelis Ulama Nusantara pada masa pembangunan adalah memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam di Indonesia pada umumnya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. 5. Peranan lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan. Adapun peran-peran kelembagaan Islam dalam pembangunan antara lain: 1. Melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Memupuk persatuan dan kesatuan umat. 4. Mencerdaskan bangsa Indonesia. Hikmah perkembangan Islam di Nusantara. 1. Jiwa dan semangat melakukan dakwah dengan kehadiran pedagang Islam. 2. Para ulama yang terus gigih mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam. 3. Pencerahan yang berkemajuan telah memberikan keteladanan, kesuksesan berliterasi, dan berkarya untuk mewujudkan masyarakat Islam gemar membaca dan mendalami Al-Quran. 4. Keterampilan dalam memperkaya khasanah berbentuk bangunan dan model arsitektur bangunan. 4. Kearifan para ulama dan memodifikasi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, membentuk corak Islam yang hadir dengan keramahan dan bijaksanaan. 6. Menelisik kultur dan budaya penghormatan para pendahulu dengan memanfaatkan peninggalan sejarah. 7. Karisma ulama atau ilmuwan yang telah memberikan kontribusi besar dalam berperilaku telah dipraktekkan dengan penuh keteladanan. 8. Kekhasan dalam kehidupan masyarakat membentuk karakter guyup rukun, bergotong royong, mengokoh sikap tetap bersatu, rukun, dan bersama-sama mempertahankan negara, kesatuan dan ancaman dan rongrongan dari luar dari dalam negeri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.